Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penelitian sejarah. Tapi sebelum kita membahas materi itu, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita mulai juga dengan subscribe ya. Apa yang Anda ketahui tentang kegiatan penelitian? Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Selain ilmu alam, penelitian dilakukan oleh ilmu sosial, termasuk ilmu sejarah. Penelitian sejarah merupakan bagian penelitian ilmiah karena dalam prosesnya menggunakan teori dan konsep. Menurut E. Hacker, penelitian sejarah merupakan proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu institusi, praktik, tren, keyakinan, dan isu-isu. Sementara itu, menurut Jack R. Freikel dan Norman E. Whelan, penelitian sejarah memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Jadi, penelitian sejarah adalah penelitian yang ditunjukkan untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lalu, disertai penjelasan mengenai proses terjadinya peristiwa tersebut. Sama seperti penelitian ilmiah lainnya, penelitian sejarah juga memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Langkah-langkah inilah yang disebut metode penelitian sejarah atau metode sejarah. Sejarawan Gilbert J. Graham mendefinisikan metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Louis Goldschagg menyatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan suatu kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan pada masa lampau. Jadi dapat dikatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menjadi sejarah sebagai kisah. Sejarawan Kunto Wijoyo menguraikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah menjadi 5 tahap. Kelima tahap ini memiliki hubungan dan keberlanjutan. Tahapan ini harus dilakukan tahap demi tahap secara urut. Apa sajakah kelima tahap penelitian sejarah tersebut? Dapat kita lihat sebagai berikut penjelasannya. 1. Pemilihan topik. Pemilihan topik menjadi hal penting sebelum melakukan penelitian. Topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Kriteria pemilihan topik penelitian sejarah yang baik yaitu layak untuk diteliti dan bukan menjiplak atau meniru topik penelitian sebelumnya. Topik penelitian sejarah dikatakan menarik dan layak untuk diteliti jika topik tersebut belum pernah dikaji sebelumnya. Peneliti atau sejarawan perlu memperhatikan ketersediaan sumber untuk mengkaji topik lebih lanjut. Selain itu, pemilihan topik harus mengandung dinamika atau perubahan yang terjadi. Pemilihan topik dalam penelitian sejarah juga harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut. Manageable topic. Pemilihan topik harus disesuaikan dengan latar belakang pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan peneliti. Selain itu, peneliti perlu memperhatikan dana dan waktu untuk penelitian. Obtainable data. Ketersediaan data keperpustakaan atau literatur, arsip, dan sumber lisan sangat menentukan keberhasilan penelitian. Tidak hanya ketersediaan sumber, peneliti harus menguasai teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. C. Significance of topic. Topik yang dipilih harus memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sebuah topik harus berbeda dengan topik kajian yang sudah ada. Jika topik sudah pernah dikaji orang lain, penulisan baru harus mampu menyajikan fakta-fakta yang belum diungkap sebelumnya. Penelitian dengan topik yang sama juga harus menghasilkan kesimpulan berbeda dari kesimpulan penelitian sebelumnya. D.
Interested of topic. Peneliti dapat menentukan topik berdasarkan minat. Seorang peneliti akan lebih bersemangat mengerjakan penelitiannya jika objek yang diteliti sesuai minat dan ketertarikannya. Topik dalam penelitian sejarah sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional, seseorang akan mudah melakukan penelitian jika ia memiliki kedekatan dengan topik yang dipilih. Sebagai contoh, seorang yang tinggal di Jakarta akan mudah mengkaji permasalahan banjir, kemacetan, urbanisasi, ataupun masalah budaya yang terjadi di Jakarta. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan seseorang yang tinggal di Jepara. Orang yang tinggal di Jepara lebih tertarik mengaji perkembangan seni ukir ataupun tenun di daerah tersebut. Pemilihan topik yang didasarkan pada ketertarikan terhadap daerah lingkungannya ini disebut kedekatan emosional. Kedekatan intelektual. Pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai topik yang akan dikaji mempengaruhi proses penelitian. Peneliti yang memiliki pengetahuan tentang topik yang dikaji akan lebih mudah menjalankan penelitian. Kedekatan seperti inilah yang disebut kedekatan intelektual. Sebagai contoh, jika Anda pengamat sosial dan budaya, Anda akan lebih mudah menulis sejarah sosial dan budaya. Kedua kedekatan tersebut merupakan dua unsur yang biasa disebut unsur subjektif dan unsur objektif dalam penulisan sejarah. 2. Heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuristiken yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Sejarawan Nina Herlina Lubis mendefinisikan heuristik sebagai tahapan atau kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak masa lampau. Jadi, heuristik diartikan sebagai kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Kegiatan ini dilakukan setelah topik ditentukan. Keberhasilan pencarian sumber ditentukan oleh wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Oleh karena itu, peneliti harus memahami jenis-jenis sumber sejarah yang digunakan terkait topik yang dipilih. Selain itu, peneliti harus mengetahui lokasi untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan kajian penelitiannya. 3. Verifikasi atau kritik sumber. Sumber yang telah dikumpulkan harus dipilih sesuai topik dan objek kajian. Tahap memilih sumber inilah yang disebut verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber memiliki pengertian sebagai proses menguji keautentikan atau keaslian suatu sumber. Selain itu, kritik sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas dan keabsahan sumber. Tujuan utama kritik sumber adalah menyeleksi sumber untuk memperoleh fakta-fakta. Sejarawan Kunto Wijoyo mengategorikan kritik sumber menjadi kritik ekstern dan kritik intern. Penjelasan kedua jenis kritik sumber tersebut sebagai berikut. A. Kritik ekstern atau autentisitas. Kritik ekstern dilakukan untuk mendapatkan keaslian suatu sumber melalui penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek fisik atau penampilan luar suatu sumber. Keaslian mengacu pada materi sumber sejaman. Menguji keaslian suatu sumber atau dokumen dapat dilakukan dengan meninjau pembuat dokumen, lembaga atau badan hukum yang mengeluarkan dokumen, pengarang atau informan dan tanggalnya, stempel atau cap, ada dan tidaknya pemalsuan, dan faktor penyebab dilakukannya restorasi teks. Aspek-aspek yang dinilai dalam kritik ekstern sebagai berikut. 1. Waktu atau penanggalan. 2. Pembuatan sumber. 3. Pembuktian keaslian. Kritik intern. Kritik intern menguji seberapa jauh suatu sumber dapat dipercaya. Sasaran kerja kritik intern adalah uji kredibilitas informan dan pembuat sumber. Pada tahap ini, peneliti harus membuktikan bahwa segala sesuatu yang terdapat pada sumber tersebut sesuai dengan zamannya. Ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan kritik intern.
Pertama, menentukan sifat sumber, resmi atau formal atau tidak resmi atau informal. Dalam penelitian sejarah, sumber informal dinilai lebih berharga daripada sumber formal sebab sumber informal bukan dimaksudkan untuk dibaca masyarakat umum, sehingga isinya bersifat terus terang dan objektif. Kedua, menyoroti pembuat sumber tersebut. Pembuat sumber harus dipastikan bahwa kesaksiannya dapat dipercaya dan benar atas suatu peristiwa. Ketiga, membandingkan kesaksian dari berbagai sumber dengan menjajarkan kesaksian sumber yang tidak berhubungan satu dan yang lain, independent witness, sehingga informasi yang diperoleh objektif. Tidak hanya sumber tertulis dan sumber benda, sumber lisan pun harus diuji untuk membuktikan kebenaran dan kredibilitasnya. Kritik terhadap sumber lisan dilakukan untuk membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan informan. Kritik intern terhadap sumber lisan yang dapat dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. 1. Peneliti harus melihat usia informan. 2. Peneliti harus melihat peran informan dalam peristiwa yang dikaji. 3. Peneliti harus melakukan cek silang antara informan yang satu dan informan lain. Kritik sumber sangat berguna bagi penelitian sejarah karena pada tahap ini sumber dibuktikan autentisitasnya dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, dalam tahap ini peneliti harus memiliki sikap teliti, kritis, dan cermat. Ketiga sikap tersebut patut Anda terapkan dalam penelitian sejarah. Interpretasi atau penafsiran. Apakah Anda pernah mendengar peribahasa lain rambut lain ubannya? Apa makna peribahasa tersebut? Peribahasa tersebut dalam tahap interpretasi menunjukkan meskipun sumber atau datanya sama, hasil penulisannya bisa berbeda tergantung penelitinya. Kondisi seperti itulah yang disebut interpretasi. Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran makna fakta dan menghubungkan antara satu fakta dan fakta yang lain. Interpretasi bertujuan merangkai fakta-fakta dari proses verifikasi. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut harus disusun menjadi rangkaian kisah yang logis dan kronologis. Pada tahap ini, peneliti sering terjebak dalam subjektivitas. Subjektivitas merupakan pandangan yang berbeda dalam menafsirkan fakta sejarah dari para peneliti. Selain itu, subjektivitas terjadi karena peneliti memiliki kebebasan memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap sumber yang telah ditemukan. Ketika melakukan interpretasi, peneliti harus memiliki kemampuan membaca sumber. Selain itu, peneliti harus memiliki kemampuan menafsirkan bahasa yang digunakan dalam sumber yang ditemukan, terutama sumber tertulis. Melalui langkah interpretasi ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai objek yang dikaji. Interpretasi dapat dilakukan dalam dua langkah sebagai berikut. Analisis. Analisis merupakan cara peneliti menguraikan data-data yang sudah diseleksi atau dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Misalnya, ketika menemukan data penduduk dalam suatu desa, kita bisa menguraikan berdasarkan kelas dan pekerjaannya. Berdasarkan data, ditemukan beberapa pekerjaan seperti pedagang, petani, perajin, karyawan swasta, dan pegawai negeri. Data tersebut menunjukkan fakta bahwa adanya diversifikasi pekerjaan di desa tersebut. Jadi, diversifikasi pekerjaan di desa tersebut merupakan hasil interpretasi kita setelah data diuraikan. Sintesis. Interpretasi sintesis merupakan cara peneliti menghubungkan antara sumber satu dan sumber lainnya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau hubungan saling memperkuat data. Misalnya, ketika kita menemukan data mengenai adanya penculikan, rapat-rapat, pertempuran, pengumpulan massa, pergantian pejabat, serta penurunan dan pengibaran bendera, kita dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi revolusi. Jadi, revolusi merupakan hasil interpretasi setelah data kita kelompokkan menjadi satu.
Dalam tahap interpretasi ini, kemampuan intelektual seorang sejarawan benar-benar diuji. Sejarawan dituntut untuk dapat berimajinasi membayangkan peristiwa pada masa lalu, tetapi bukan imajinasi bebas seperti seorang sastrawan. Imajinasi seorang sejarawan dibatasi oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Sejarawan juga harus berpikir secara multikausal dan interpretasi. 5. Historiografi atau penulisan sejarah. Tahapan penelitian sejarah yang terakhir adalah merangkai fakta dan menyajikannya dalam bentuk historiografi. Historiografi secara harfiah berarti penulisan sejarah. Sejarawan Louis Gottschalk mendefinisikan historiografi sebagai rekonstruksi yang imajinatif mengenai masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Jadi, historiografi atau penulisan sejarah merupakan kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah. Tulisan sejarah, peneliti harus mengedepankan kronologis dan sistematis. Kedua hal tersebut merupakan ciri khas tulisan sejarah. Selain itu, dalam penulisan sejarah harus diusahakan seobjektif mungkin untuk menghindari subjektivitas. Historiografi atau penulisan sejarah sama seperti proses pembuatan sebuah bangunan. Untuk membuat sebuah bangunan, ahli bangunan membutuhkan material-material seperti kayu, semen, pasir, batu bata, dan cat. Material-material tersebut sebelum disusun oleh ahli bangunan tidak memiliki nilai. Akan tetapi setelah ahli bangunan menyusun material tersebut menjadi sebuah bangunan, material-material tersebut tidak tampak. Nilai dari material-material tersebut menyatu dan menambah keindahan bangunan. Demikian juga dengan proses rekonstruksi sejarah. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran mengenai penelitian sejarah adalah ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian sejarah. 1 adalah pemilihan topik, 2 adalah heuristik atau pengumpulan sumber atau data, 3 adalah verifikasi atau kritik sumber, 4 interpretasi atau penafsiran, 5 historiografi atau penulisan sejarah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis.